Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Selamat mahasiswa yang saya banggakan ya. Kali ini kita akan masuk pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas materi tentang etika profesi teknologi informasi. Pada pertemuan dua ini kita akan membahas mengenai etika komputer. Kita akan belajar mengenai sejarah dan perkembangannya. Selanjutnya, kita akan melihat dulu ya di era 1940 sampai dengan 1950. Kalau kita lihat di sini, Norbert Wiener dalam bukunya yang monumental yaitu The Human Use of Human Beings, di sini dia membahas atau berisi tentang tujuan hidup manusia, kemudian prinsip-prinsip hukum, dan juga di sana di buku tersebut terdapat metode untuk menerapkan etika. Juga ada di dalam buku tersebut membahas mengenai masalah-masalah pokok dalam etika komputer. Jadi intinya berisi topik tentang etika komputer. Berikutnya di era tahun 1960, Don Parker menerbitkan buku yaitu Rules of Ethics in Information Processing. Atau di dalam buku tersebut membahas mengenai peraturan tentang etika dalam pengolahan informasi. Nah, dia juga memimpin pengembangan kode etik profesional yang pertama dilakukan untuk Association for Computing Machinery atau disingkat dengan ACM. Berikutnya di era tahun 1970-an, Joseph di sini menciptakan program komputer yang bernama ELIZA, di mana program komputer ELIZA ini dapat melakukan wawancara dengan pasien yang akan diobatinya. Jadi bisa berkomunikasi untuk mendiagnosa penyakit dari pasiennya. Sedangkan Walter Manner di sini dalam karyanya Starter Kit in Computer Ethics di sini berisi tentang kurikulum etika komputer. Nah, di sini mulai berkembang mata kuliah etika komputer yang diberikan pada program studi ilmu komputer. Selanjutnya untuk tahun 1980-an, James Moore ini dengan bukunya What is Computer Ethics, dan juga Deborah Johnson dengan buku teksnya yaitu Computer Ethics. Nah, ini sudah digunakan untuk pembelajaran mata kuliah etika profesi teknologi informasi di dalam program studi ilmu komputer. Dan 1990 sampai dengan sekarang itu ada konferensi Etikom dan CP. Selanjutnya kita akan bahas mengenai isu-isu pokok dari etika komputer. Yang pertama, kalau kita lihat di sini adalah kejahatan komputer. Teman-teman mahasiswa pasti sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan kejahatan komputer. Artinya, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan komputer. Ya, misalnya dia dapat melacak seseorang dengan misalnya dengan passwordnya, misalnya juga dengan user ID-nya dan lain sebagainya. Jadi intinya kejahatan komputer itu bisa dari yang sifatnya paling kecil sampai dengan yang terberat. Contoh misalnya mengirimkan email spam, itu juga merupakan kejahatan komputer. Kemudian juga misalnya mengirimkan email yang tidak bertanggung jawab, yang menyebarluaskan hoax misalnya. Atau sampai yang terbesar yaitu DOS atau Denial of Service. Artinya kejahatan tersebut sampai dengan melumpuhkan target. Ya, jadi itu sangat berat dan hukumnya juga pasti akan berat karena sampai mengganggu aktivitas dalam melayani manusia atau masyarakat. Yang kemudian berikutnya adalah cyber ethics, yaitu aturan atau etika dalam penggunaan teknologi ataupun informasi. Ya, jadi di sini cyber ethics tidak akan saya bahas lebih lanjut karena nanti akan ada pada pertemuan 7 secara materi akan dibahas pada pertemuan 7. Kemudian selanjutnya adalah kita akan bahas e-commerce. Teman-teman pasti tahu ya yang dinamakan e-commerce. Ya, diantaranya yaitu kita kalau ingin berbelanja, apalagi masa pandemi ya. Masa pandemi kan kita tidak boleh kemana-mana ya. Sehingga kita melakukan transaksi semuanya secara online.
Nah, e-commerce ini sangat membantu manusia, masyarakat dalam berbelanja. Artinya, kita tidak perlu datang ke toko, kita tidak perlu membeli langsung, membawa uang, dan lain sebagainya. Semua dilakukan secara transaksinya secara online. Ya, namun dari transaksi online tersebut pasti ada dampak buruknya atau dampak negatifnya, yaitu misalnya pada saat kita melakukan transaksi secara online, bisa saja misalnya toko itu toko yang tidak benar atau tidak baik sehingga kita akan tertipu. Atau juga misalnya masalah pajak ya, misalnya masalah pajak juga berkaitan dengan etika yang menggunakan e-commerce atau perdagangan secara online. Atau juga misalnya masalah tanda tangan digital. Nah, ini juga harus kita siasati bagaimana kita berbelanja secara online, tapi kita tidak akan dirugikan atau kita tidak akan merasa disalahgunakan oleh toko e-commerce tersebut. Jadi intinya belanjalah secara online dengan bijak ya, jangan sampai kita tidak waspada atau kita tidak hati-hati. Yang berikutnya adalah pelanggaran haki atau hak intelektual karya cipta ya, hak karya cipta. Jadi kita bicara mengenai pelanggaran haki. Contoh ya, apabila kita menjiplak tulisan orang tanpa mensitasi atau tanpa memberikan kutipan, berarti kita termasuk melanggar haki. Jadi teman-teman, hati-hati dalam membuat karya ilmiah atau karya tulis yang mengambil dari tulisan orang. Jangan sampai nanti akan dituntut oleh orang tersebut karena sudah menjiplak karya tersebut. Ya, ini adalah termasuk pelanggaran haki. Jadi teman-teman usahakan pada saat mengutip tulisan orang, teman-teman harus membuat parafrase terhadap tulisan tersebut. Ya, biasakan seperti itu. Atau jangan lupa referensinya ditampilkan, referensinya diberikan. Jadi pada saat merancang atau membuat karya ilmiah atau karya tulis, jangan lupa referensi harus ada. Dari mana kita mengambil referensi tersebut supaya kita tidak dianggap menciplak. Atau misalnya juga software ya, software ini kan dulu ya, apalagi dulu belum adanya haki ya, sehingga software itu banyak dijual secara bajakan. Bahkan buku-buku juga ya, buku textbook ya, buku pelajaran juga dijual secara bebas ya, misalnya seperti itu, difotokopi tanpa izin dan lain sebagainya. Walaupun secara hukum jika digunakan untuk pendidikan itu tidak masalah ya, tapi kita tidak boleh seperti itu. Kita tetap harus minta izin kepada si yang mempunyai hak tersebut, ya hak tersebut, baru kita boleh menjiplak atau boleh menggandakan. Jangan sampai nanti kita dituntut. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab profesi. Nanti apabila teman-teman sudah memiliki profesi, apalagi profesi teman-teman di sini sesuai dengan profil lulusan ya, profil lulusan dari S1 Sistem Informasi itu ada 3 ya. Ada IT auditor, kemudian ada juga developer, kemudian ada juga yang namanya data analis. Jadi teman-teman pada saat sudah memiliki profesi, teman-teman harus bertanggung jawab karena teman-teman itu diakui oleh masyarakat sekitar ya, oleh masyarakat sekitar. Jadi teman-teman harus memiliki tanggung jawab terhadap profesi tersebut. Baik, sekian pertemuan 2 kali ini. Kita lanjutkan pertemuan 3. Kita akan membahas lebih jauh lagi tentang profesi, pekerjaan, dan juga profesional. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata, dan juga semoga pertemuan 2 ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.